Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Nafa'anallahu bi'ulumihi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan bagi kita pintu pemahaman di dalam mengkaji kitab beliau ini. Olehnya itu, mari kita memulai pengajian kita pada subuh hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita semua melihat, membuka halaman 44, Al-Faslu Al-Khamis Asyar, pasal atau bagian ke-15 di dalam kitab Minhajul Muslim. Tema yang akan kita kaji pada subuh hari ini adalah fi auliya'illahi wa karamatihim. Kita akan membaca, mengkaji tentang fi auliyaillah, wali-wali Allah. Aulia, waliyun, jamaknya aulia, para wali-wali Allah. Wa karamatihim, dan juga karomah atau kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para wali-walinya. Berbeda dengan para nabi. Kalau nabi, namanya kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya itu disebut dengan mu'jizat, amrun khariqun lil 'adah, yang mana kelebihan tersebut tidak mampu manusia yang lain untuk melakukannya, dan di luar dari kebiasaan manusia, di luar dari kemampuan manusia biasa. Wa auliya'us syaitani wa dhalalatihim. Nah, ternyata selain wali-wali Allah juga ada aulia as-syaitan. Nah, wali-walinya para syaitan. Wa dhalalatihim, dan kesesatan-kesesatan mereka. Jadi ini harus kita tahu membedakan yang mana auliaullah, yang mana wali-wali Allah, yang mana aulia as-syaitan.
wali-wali syaitan. Nah, jangan sampai kita keliru dalam melihat ini. Kita sangka bahwa kemampuan atau kelebihan yang ada padanya itu, dan kita sangka bahwa dia adalah seorang wali Allah, ternyata sebaliknya. Ternyata dia adalah aulia syaitan, ya, wali-wali syaitan. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh agama kita. Yang pertama, auliyaullahi ta'ala. Nah, agar supaya kita bisa mengetahui yang mana yang dimaksud wali-wali Allah di sini, kita bahas yang pertama, auliyaullahi ta'ala, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'minul muslimu bi anna lillahi ta'ala min ibadihi awliya'ah istakhlasahum li ibadatihi. Seorang muslim itu semestinya percaya, seharusnya percaya, mengimani bi anna lillahi ta'ala, bahwasanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, min ibadihi, di antara para hamba-hambanya, di antara para hamba Allah subhanahu wa ta'ala, auliya'ah, di antara mereka ada yang dikatakan atau termasuk wali-wali, aulia, istakhlasahum li ibadatihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ista'malahum fi ta'atihi. Nah, begitu juga ketika mereka melakukan sesuatu, mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syarrafahum bimahabbatihi. Ya, para wali-wali Allah itu Allah muliakan mereka, Allah sayangi mereka, bimahabbatihi, dengan cintanya, dengan kasih sayangnya. Wa analahum min karamatihi. Begitu juga selain keikhlasan mereka dalam beribadah, ketaatan mereka dalam beramal, kemuliaan yang Allah berikan dengan cintanya kepada mereka, wa analahum min karamatihi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan berupa karomah bagi para walinya. Fahuwa waliyuhum yuhibbuhum wa yukarribuhum. Ya, wali-wali Allah itu Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Yuhibbuhum wa yukarribuhum, dan senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sayang dan Allah dekat kepada para walinya. Wahum awliya'uhu yuhibbunahu wa yu'azzimunahu. Begitu juga para wali-wali Allah, yuhibbunahu, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'azzimunahu, dan senantiasa selalu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat-sifat di antara beberapa sifat para wali itu, ya. Ya, wahum awliya'uhu yuhibbunahu. Ya, para wali-wali Allah itu senantiasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'azzimunahu, dan senantiasa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, ya'tamiruna bi amrihi, senantiasa mengerjakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihi ya'marun, ya, wa yantahawna binahyihi, senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihi yanhun yuhibbuna bihubbihi. Ya, para wali-wali Allah itu tidak mencintai seseorang kecuali dengan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintai berdasarkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
wa bi baghdhihi yabghadun. Begitu juga ketika para wali Allah itu marah, mereka tidak marah kecuali marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'aluhu a'tahum. Nah, karena sifat-sifat para wali Allah ini yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah, begitu juga ketika membenci sesuatu, benci karena Allah. Nah, idza sa'aluhu a'tahum. Apabila mereka berdoa, Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan permintaannya, mengabulkan doanya. Idza sa'aluhu a'tahum. Apabila mereka meminta kepada Allah, a'tahum, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang mereka minta. Wa idza ista'anuhu a'anahum. Begitu juga ketika para wali-waliullah ini meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, a'anahum, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolongnya. Wa idza sta'adzu bihi a'azahum. Apabila mereka meminta pertolongan, perlindungan, a'azahum, Allah akan melindungi mereka. Wa annahum hum ahlul imani wat taqwa. Ya. Selain dari sifat-sifat para wali Allah yang kita sebutkan tadi, wa annahum hum ahlul imani wat taqwa. Para waliullah itu adalah ahlul imani wat taqwa. Mereka adalah orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlul iman wat taqwa wal karamati wal busyra. Begitu juga selain dia ahlul iman dan ahlul taqwa, wal karama wal busyra, ya, jadi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal busyra fid dunya wal akhirah, diberikan kesenangan, kabar gembira baik di dunia, disayangi, dicintai, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga memperoleh kegembiraan wafil akhirah, di akhirat kelak. Wa anna kulla mu'minin taqiyyin huwa lillahi waliyun. Jadi siapa atau bagaimana caranya bisa menjadi waliullah itu adalah di dalam kitab ini dikatakan wa anna kulla mu'minin taqiyyin huwa lillahi waliyun. Siapapun di antara setiap orang mukmin yang bertakwa. Jadi syaratnya cuma dua. Mukminin, taqiyyin, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taqiyyin, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa lillahi waliyun, maka ya dialah wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya. Cuma dua, ya, mukminin taqin, siapapun di antara orang mukmin beriman, bertakwa, maka dia adalah waliullah. Nah, tapi ada penjelasannya. Ghaira annahum yatafawatuna fi darajatihim. Nah, tapi waliullah itu ya yatafawatuna, mempunyai tingkatan-tingkatan berbeda-beda dalam derajatnya. Ya, yatafawatuna fi darajatihim. Ya, berbeda levelnya. Ada kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Bihasbi taqwahum wa imanihim. Ya, sesuai dengan tingkat ketakwaannya dan tingkat keimanannya. Ya, jadi semua orang mukmin yang bertakwa, kulla mu'minin taqiyyin huwa lillahi waliyun, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah yatafawatuna fi darajatihim bihasbi taqwahum wa imanihim. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan dan keimanan mereka. Fa kullu man kana hazzuhu minal imani wat taqwa aufa.
setiap muslim, setiap yang punya keimanan di dalam dirinya dan ketakwaan di dalam dirinya, aufa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencukupkan baginya apa yang dia minta. Allah menepati janjinya, apa yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang para waliullah ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanat darajatuhu indallahi a'la. Ya. Bahkan yang ketakwaannya dan keimanannya itu berada pada level atas, kanat darajatuhu indallahi a'la. Di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya itu yang paling tinggi. Wa kanat karamatuhu aufar. Begitu juga bahwa waliullah yang berada pada level atas ini, karamatuhu aufar, ya, semakin keimanannya tinggi, semakin ketakwaan seorang waliullah tinggi, maka kanat karamatuhu aufar, akan diberikan karamah, kelebihan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma satu, bukan cuma dua, tapi lebih daripada itu. Ya. Fasadatul auliya'u humul mursaluna wal anbiya. Maka di antara penghulu ataukah derajat aulia yang paling tinggi itu adalah al mursaluna wal anbiya. Ya, itu dimiliki oleh para rasul dan para nabi. Derajat kewalian yang paling tinggi humul mursaluna wal anbiya. Ya, jadi berada pada level rasul dan para nabi. Wa min ba'dihim al-mu'minun. Ya, di bawahnya lagi sedikit, di bawah para rasul dan para nabi, al-mu'minun. Wa min ba'dihim al-mu'minun. Ya, selanjutnya adalah orang-orang yang beriman. Wa anna ma yajrihillahu ala aidihim min karamatin katakthiril qalili minat ta'am. Ya, di antara kelebihan-kelebihan karomah yang Allah berikan kepada para wali-walinya, ya, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah katakthiril qalili minat ta'am. Meskipun makanan itu sedikit, ya, tapi karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya, maka makanan itu menjadi terasa banyak. Ya, terkadang ada makanan sedikit, porsinya kalau kita lihat itu tidak cukup untuk mengganjal perut kita dari kelaparan. Tapi karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya, maka makanan yang sedikit itu bisa terasa banyak atau bahkan bisa mengenyangkan perut kita. Wa min ba'dihim, ya, au ibra'il auja'i wal asqam. Di antara kelebihan-kelebihan karomah yang Allah berikan kepada wali-walinya, ibra'il auja'i wal asqam, yaitu Allah memberikan kelebihan dia tidak merasa lapar dan tidak merasa haus meskipun dia berjalan di tengah padang gurun pasir yang sangat panas, tidak ada pohon, tidak ada makanan, tapi karena kewaliannya Allah berikan kelebihan kepadanya, Allah berikan karomah, dia tidak merasa haus dan dia tidak merasa lapar. Au haudil bihar, ya, begitu juga ketika berada di tengah laut, Allah berikan kepadanya tidak tenggelam. Ya, ini seperti apa yang Allah berikan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ya, ketika Nabi Yunus bisa hidup di dalam perut ikan paus. Ya, dan kelebihan-kelebihan lain yang diberikan oleh para waliullah. Ya, tidak tenggelam di lautan atau tidak takut terhadap air laut. Au adamil ihtiraqi bin nari, ya,
Seperti karomah yang lain adalah seseorang adamil ihtiraqi binnar, ya, tidak terbakar dengan api, ya, tidak dimakan api badannya. Ya, hal ini seperti sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, ya, wa ma ilaihi, ya, jadi kulitnya tidak tersentuh oleh api, ya, berkat kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ya, ini sebagaimana doa Nabi Ibrahim, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Huwa min jinsil mu'jizat, ya, di antara ya kelebihan-kelebihan yang kita sebutkan tadi, taksiril qalili minat ta'am, ibra'il auja wal asqam, haudil bihar, adamul ihtiraki bin nar, wa ma ilaihi, huwa min jinsil mu'jizat. Hal demikian itu termasuk mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya. Gaira annal mu'jizata takunu makrunatan bitahaddi. Ya. Apa perbedaan antara mukjizat dengan karomah? Ya, kalau mukjizat jelas diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, kalau karomah itu diberikan kepada aulia Allah atau wali-wali Allah. Perbedaan selanjutnya adalah mukjizat takunu makrunatan bitahaddi. Kelebihan atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya itu mesti orang saksikan, mesti diperlihatkan kepada orang supaya menjadi penguat keimanan mereka. Nah, Nabi mesti memperlihatkan kelebihannya, mukjizatnya, supaya orang percaya bahwa dia adalah Rasulullah, Nabi atau Rasul Allah. Sedangkan karomah, aryatun anhu, itu seorang wali yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk tidak memamerkan atau memperlihatkan kepada orang lain. Nah, ini bedanya antara mukjizat dengan karomah, ya. Gaira murtabatin bihi, ya, jadi tidak berkaitan dengan makrunatan bitahaddi. Kalau mukjizat itu makrunatan bitahaddi, memang Nabi dan Rasul itu diperintahkan untuk memperlihatkan kelebihannya kepada umatnya. Tapi karomah justru Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk tidak memamerkan kelebihan yang diberikan kepada wali Allah itu kepada orang lain. Wa anna min a'zamil karamati al-istiqamatah ala ta'ati bi fi'lil ma'murati asy-syar'iyyah. Di antara karomah, kelebihan-kelebihan yang besar yang Allah berikan kepada para walinya adalah al-istiqamatah, yaitu konsistensi ala taati, terhadap ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karomah yang paling tinggi, yaitu bagaimana kita bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi fi'lil ma'murat, dengan melaksanakan perintah-perintah asy-syar'iyyah, ya, perintah-perintah Allah berdasarkan syariat yang telah ditetapkan, wa ijtinabil muharramati wal manhiyat, dan menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dilarang. Ya. Wa dzalika lil adillatil atiyah. Ini dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis mengenai bahwa para aulia Allah itu memang ada dan disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di antara kita. Awalan ikhbaruhu ta'ala an awliyaihi wa karamatihim fi qawlihi. Yang pertama, dalil dari Al-Qur'an bahwa kita mesti percaya
mengenai keberadaan para waliullah itu, orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Fi qaulihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Ya, bahwasanya para wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim. Tidak ada rasa takut terhadap mereka. Walahum yahzanun, begitu juga tidak pernah merasakan kesedihan. Ya, dihilangkan rasa takut kepada makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa sedih terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa ujian ataupun musibah. Ya, sama saja ketika diberikan nikmat dan juga ketika diberikan cobaan. Mereka tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, siapa para wali-wali Allah itu adalah yaitu orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia dan juga di akhirat. Wa fi qoulihi ta'ala Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wa fi qoulihi wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illal muttaqun. Ya, para wali Allah itu pasti orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang mengerjakan amal soleh. Jika kita melihat sesuatu yang di luar dari kebiasaan manusia, sesuatu yang menakjubkan, ya seumpamanya ada orang yang bisa memanggil hujan, ada orang yang ketika ditebas oleh pedang tubuhnya tidak terpotong, ya. Kemudian dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang itu tidak sholat, tidak puasa, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, maka ini bisa kita bedakan antara wali Allah dengan wali syaitan. Ya, kalau waliullah itu ya senantiasa amanu wa kanu yattaqun. Ya, pasti dia beriman dan bertakwa dengan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu berarti aulia syaitan, ya, para wali syaitan. Wa fi qoulihi inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba huwa yatawalla as-solihin. Wa fi qoulihi subhanahu kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Nah, ini sifat-sifat para waliullah, diantaranya min ibadinal mukhlasin, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah. Nah, di antara karamah yang Allah berikan kepada hambanya adalah salah satunya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran mengenai kisah Zakaria dengan Maryam, ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, tempat ibadah yang ditempati oleh Maryam, ya, dia selalu mendapatkan makanan di situ. Selalu ada makanan diberikan kepada Maryam. Qala ya Maryamu, Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, ya Maryamu anna laki haza. Ini dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah. Jadi Maryam alaihassalam itu diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu tersedia makanan di tempat ibadahnya. Ya, dan dia tahu, dia yakini bahwa
huwa min indillah, makanan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an bentuk-bentuk karomah yang lain, wa inna yunusa laminal mursalin. Nah, sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Yunus, id abaqa ilal fulkil mashhun fasahum fakana minal mudhadin faltaqamahul hautu wa hum mulim. Ya, ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, ya, dia bisa bertahan hidup di dalam perut ikan paus, lalu kemudian keluar. Nah, itu menjadi karomah, mukjizat yang Allah berikan kepadanya, dan ada di dalam Al-Quran. Wa fi qawlihi fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuka tahtaki sariya wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutban janiya fakuli washrabi wa qarri aina. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Maryam. Wa fi qoulihi qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, tubuhnya tidak termakan oleh api. Nah, selain itu, wa fi qoulihi am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Ya, karomah yang Allah berikan kepada ashabul kahfi. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah tidur, ya, ratusan tahun, tapi terasa hanya sesaat, dan tidak merasa lapar di dalam tidurnya, sementara suasana di sekitarnya itu sudah berubah, bahkan mata uang yang dia miliki itu sudah tidak laku di zamannya ketika dia terbangun. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka, kemudian dibangkitkan kembali hidup. Ya, ini bentuk-bentuk mukjizat dan karomah yang Allah berikan kepada nabi, rasul, dan orang mukmin yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya betul adanya para waliullah itu di muka bumi ini. Dalil yang kedua selain dari Al-Quran adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhbaru rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam an awliya illahi wa karamatihim. Ya, jadi Nabi sendiri yang mengabarkan, menceritakan kepada kita tentang aulia illah, keberadaan para waliullah ini, wa karamatihim, dan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Fi qaulihi fi ma yarwihi ar-rabbih azza wa jalla, di dalam hadis qudsi diceritakan, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Ya, jadi dalam hadis qudsi diriwayatkan bahwa Allah berfirman, man adali waliyan, siapa yang memusuhi para waliku, siapa yang memusuhi para wali-wali Allah, faqad azantuhu bil arbi, maka saya telah mengizinkan kepadanya untuk perang. Jadi Allah mengajak orang yang memusuhi para walinya itu untuk berperang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu. Tiadalah hal sesuatu yang mendekatkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling dia cintai, mimma iftaratuhu alaihi, ya, tidak lain kecuali apa yang Allah wajibkan kepada kita untuk mengerjakannya. Wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbahu. Ya, begitu juga selain apa yang Allah wajibkan,
hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bindawafili, orang yang senantiasa melaksanakan amalan-amalan sunnah. Hal demikian yang bisa membuat Allah cinta kepada kita, ya, menjadi waliullah. Fa idza ahbabtuhu, ya, ketika Allah sudah mencintai hambanya, kuntu sam'ahul ladzi yasma', maka pendengarannya adalah, ya, pendengarannya menjadi pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahul ladzi yabsiru bihi, penglihatannya menjadi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahul lati yabtashu biha, ya, tangannya yang memukul. Tangannya yang memukul itu adalah tangan Allah. Wa rijlahul lati yamshi biha, kakinya yang berjalan itu adalah kakinya Allah. Wala in sa'alani la'utiyannahu, apabila dia meminta kepadaku, maka niscaya pasti saya akan berikan kepadanya. Jadi ketika seorang hamba telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu pahami hadis ini dan menghilangkan di dalam pikiran kita sifat tasyabbuh, ya, menyamakan Allah dengan makhluknya, bahwa seorang hamba ketika dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pendengarannya adalah pendengaran Allah, penglihatannya penglihatan Allah. Ini maksudnya bahwasanya dia senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendengar, dia bisa mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain, dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Begitu juga dengan segala apa yang dia kerjakan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita pahami secara tekstual sehingga kita anggap bahwa ternyata Allah itu punya sifat yang sama dengan makhluknya. Jadi ini mesti kita pahami, ya. Wala in sa'alani la'utiyannahu, ketika Allah telah cinta kepada kita, maka apapun ketika kita meminta kepada Allah, pasti Allah akan berikan. Di sini ada nun taukid, ya, yang berarti Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan apa yang diminta oleh para walinya. Wala in ista'adzani lau'azziyannahu, begitu juga ketika para waliullah ini meminta perlindungan kepada Allah, Allah pasti akan memberikannya perlindungan. Inna min ibadillah man law aqsama 'alallahi la ubarrahu, ya, sesungguhnya di antara min ibadillah, sesungguhnya di antara para hamba Allah, maksudnya para waliullah, man law aqsama 'alallahi, ketika dia bersumpah atas nama Allah terhadap sesuatu, ya, pasti Allah akan mengabulkannya. Ya, seumpamanya seorang waliullah ini mengatakan bahwa sebentar ini akan pasti akan turun hujan. Saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kecintaan Allah terhadap walinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dia ucapkan. Ya, jadi ucapan seorang wali itu sangat sakral, karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dia merealisasikan apa yang dia ucapkan. Wa fi qaulihi laqad kana fi ma kana qablukum minal umami nasun muhaddatsun. Jadi dalam hadis lain dikatakan bahwa ada umat sebelum generasi kita, sebelum kita, umat terdahulu, minal umami nasun, sekelompok manusia, muhaddatsun, yang disebut dengan muhaddatsun, ya. Muhaddatsun ini adalah sekelompok orang yang memiliki firasat, memiliki ilham,
dan firasatnya ini selalu benar. Ya. Jadi ada umat-umat terdahulu, sekelompok orang yang diberi nama dengan muhaddatsun, orang yang diberikan Allah firasat, yang mana firasatnya ini selalu benar. Ya. Fa in kana fi ummati ahadun, kata Nabi, apabila pada umatku ada seseorang yang diberikan firasat, yang firasatnya ini selalu benar, fa innahu Umar, maka orang itu adalah Umar bin Khattab. Artinya bahwa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah kelompok-kelompok manusia yang Allah berikan firasat kepadanya selalu benar. Ya, firasatnya itu selalu benar. Dan apabila ya ada orang yang termasuk muhaddatsun dalam umat Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut adalah Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu adalah orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, firasatnya selalu benar. Wa fi qaulihi alaihi salatu wassalam, ya, hadis lain, kanat imra'atun tarda'u waladaha fara'at rajulan ala farsin farihin. Jadi dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suatu ketika ada seorang ibu, seorang wanita, tarda'u waladaha, yang sedang menyusui anaknya, anak laki-lakinya. Fara'at rajulan, ketika dia sedang menyusui anaknya, dia melihat seorang pemuda, ala farsin faratin, ya, pemuda yang sedang naik mengendarai kuda. Faqalat Allahumma ij'al waladi mithla hadza. Kemudian ibunya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak saya juga ini seperti pemuda yang naik kuda itu. Faltafata ilaihi tiflu wa huwa yarda'u wa qala. Dan seketika anak yang sedang menyusu kepada ibunya itu seketika memalingkan wajahnya, ya, dan berkata, Allahumma la taj'alni mislahu. Dia tiba-tiba berdoa juga kepada Allah, tiba-tiba bisa bicara, ya Allah, jangan saya jadikan seperti pemuda yang naik kuda itu. Fanadkur radi'i karamatun lil waladi wal walidi. Ucapan, ya, anak yang sedang menyusu tadi itu membantah doa permintaan ibunya untuk tidak dijadikan seperti pemuda yang naik kuda itu merupakan karamatul lil waladi, adalah karomah yang Allah berikan kepada anak tersebut. Ya, dia sementara menyusu, ibunya berdoa, tiba-tiba dia bangun, dia tatap ibunya dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan saya sebagaimana permintaan ibu saya. Ya. Wa fi qaulihi fi Juraijin al-abidi wa ummihi. Nah, ini juga ada suatu kisah dalam hadis. Ada seorang Bani Israel yang bernama Juraij al-abid. Juraij ini dia seorang yang sangat taat beribadah. Dia seorang abid. Wa ummihi. Ya, jadi ada kisah Juraij dan ibunya. Idh qalat ummuhu. Suatu ketika ibunya mengatakan, Allahumma la tamuthu, ya Allah, jangan engkau matikan Juraij, anakku, hatta taryahu wujuhal mumisat, sampai dia melihat wajah seorang wanita pezina. Ya, jangan cabut nyawanya Juraij sampai dia bertemu dengan seorang wanita pezina. Fastajaballahu laha. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ibunya. Karamatan minhu, sebagai karomah kepada ibunya yang diberikan oleh Allah. Dalam kisahnya ini bahwa ibunya
Juraij ini difitnah oleh seseorang bahwa dia telah melakukan perzinahan terhadap seorang wanita yang kemudian melahirkan anak, ya. Kemudian wanita pezina ini datang kepada Juraij dan mengaku bahwa Juraij lah yang telah melakukan itu kepadanya. Ibunya berdoa, Allahumma la tamutu hatta taryahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kau cabut nyawanya Juraij sampai dia bertemu dengan wanita pezina. Jadi doanya dikabulkan oleh Allah. Wa qala waladuha. Juraijun lamma ittahamuhu bi anna waladal bagi minhu qala lil waladi ar-radi. Nah, ketika wanita pezina itu datang kepada Juraij membawa anaknya, ya, karena Juraij ini sudah dituduh berzina dengan wanita tersebut. Kemudian Juraij bertanya kepada anak bayi itu, man abuka, siapa bapakmu? Kata Juraij, faqala ra'i al-ghanam. Bayi itu mengaku sendiri, ternyata bapaknya adalah pengembala kambing, bukan Juraij. Jadi Juraij telah terbebas dari fitnah perzinahan itu dengan karomah yang Allah berikan kepada anak bayi itu yang bisa berbicara, ya. Jadi ada 3 bayi di dalam riwayat dijelaskan yang bisa bicara ketika waktu kecilnya. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam, yang kedua adalah bayi yang ada dalam cerita Juraij ini, ya. Dia mengaku bahwa ayahnya itu bukan Juraij tapi Ra'i al-Ghanam. Ayahnya itu adalah pengembala kambing. Jadi bukan Juraij yang menghamili ibunya, tapi pengembala kambing itu. Fanataqa ar-radi' karamatan li Juraijil abidi. Bicaranya anak kecil itu, ya, merupakan karomah terhadap Juraij yang taat beribadah kepada Allah untuk dibersihkan dari fitnah yang dituduhkan kepadanya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ashabil ghari ats-tsalatsa alladzina intabakat alaihimus sahratu fada'ullaha wa tawassalu ilaihi bisolihil amal. Begitu juga karomah yang Allah berikan kepada walinya 3 orang yang kemarin sudah kita ceritakan, yang tersesat di dalam sebuah gua, lalu mereka bertawassul dengan amalan-amalan yang pernah dia lakukan, sehingga sedikit demi sedikit batu yang menutupi pintu lubang gua tersebut terbuka, dan seketika ketiga pemuda tersebut bisa keluar dari gua itu. Itu adalah karomah yang Allah berikan kepada mereka. Wa fi qoulihi haditsir rahid wal gulam. Begitu juga dalam sebuah hadis antara seorang anak izja'a fihi annal gulama rama adabata. Suatu ketika seorang anak kecil melempari binatang, ya, allati kanat qad mana'at al jamahira minal murur. Yang mungkin yang dimaksud sini binatang buas yang yang lalu lalang, yang mencegah sekelompok orang untuk berjalan. Anak kecil ini kemudian ramaha bihajarin, melempar binatang itu dengan sebuah batu, famatat, kemudian binatang itu mati, wa marran nasa, kemudian barulah orang bisa lewat. Fakanat karamatan lil gulam. Ini adalah karomah, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang anak tersebut. Kama annal malika hawala qatlal gulami. Sebagaimana juga seorang raja, ya, berusaha untuk membunuh seorang anak kecil, ya, bisyattal wasaili, dengan berbagai macam cara. Falam yaflah, tapi tidak pernah berhasil membunuhnya. Segala macam cara digunakan oleh raja tersebut untuk membunuh anak kecil, tapi dia tidak pernah berhasil. Hatta ramahu min jabal, dan pernah suatu ketika anak tersebut
dilempar dari atas bukit yang sangat tinggi, dilempar ke bawah. Walam yamut, tapi juga tidak mati. Ya. Wa kasbuhu fil bahri, begitu juga pernah ditenggelamkan di lautan. Faharaja minhu, kemudian dia tiba-tiba muncul kembali, yamshi walam yamut, berjalan dan tidak mati padahal sudah ditenggelamkan. Fakana zalika karamatan lil gulam. Itu adalah karomah, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang anak lelaki tersebut. Li gulamil mu'minis soleh. Seorang pemuda mukmin yang soleh. Tayyib, itulah beberapa dalil dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat-riwayat yang pernah diceritakan oleh Nabi mengenai keberadaan para waliullah ini, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan karena ketaatan dan kesalehan, keimanan dan ketakwaan yang dia lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepadanya, sehingga apapun yang diminta maka Allah senantiasa mengijabah, memberikan perlindungan dan memberikan pertolongan kepada para waliullah ini. Baik, kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pekan depan. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.